Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Kalian baru pindah ke Jogja atau kuliah atau lagi kerja atau merantau, pasti pernah bingung cari makan. Apalagi kalau uang bulanan pas-pasan, salah pilih tempat makan, uang makan mingguan bisa habis dalam 2 hari. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tips cari makan murah di Jogja, khususnya buat anak kos, mahasiswa atau perantau. Dijamin tips ini bisa bikin pengeluaran makan lebih hemat tanpa harus kelaparan. Yuk, langsung kita bahas di sini. Yang pertama, kalian kalau di Jogja bisa makan di Warmindo atau Burjo. Jadi kalau kalian baru pertama kali ke Jogja, dengar teman kalian beli, yuk beli makan di Burjo atau di Warmindo, itu aku bantu jelasin sedikit ya. Jadi Warmindo atau Burjo itu buat sebuah tempat makan yang ada di mana-mana, banyak banget di Jogja. Jadi warung makan Indomie singkatannya, jadi Warmindo. Di sana jual banyak makanan mie, ada mie dok-dok, ada Indomie, Indomie telur, terus ada Magelangan kayak gitu. Nah, itu menyediakan banyak makanan juga untuk lauk pauknya, nanti ada yang ati ampela, ayam goreng, gitu-gitu. Kalau di Warmindo itu alasannya jadi menunya banyak banget pilihannya. Terus buka sampai larut malam, banyak yang sampai 24 jam bukanya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kemalaman, kalau misalkan begadang, kalau misalkan shift malam, itu nanti kelaparan, kalian bisa langsung ke Burjo atau Warmindo. Terus selain dari menunya banyak, bukanya malam, itu harganya terjangkau. Walaupun pilihannya banyak, tapi nggak bikin kantong kalian boncos. Jadi harganya itu kayak nasi telur itu sekitar 10.000, 12.000 kayak gitu. Nanti ada Magelangan sekitar eh, ya ada yang 15.000 gitu-gitu, nasi ayam goreng 13.000 kayak gitu. Itu ada ayam geprek, ada Indomie telur itu. Terus bisa nongkrong sambil ngerjain tugas. Jadi banyak warmindo yang kursinya itu memang banyak disediakan buat mahasiswa atau perantauan itu nongkrong. Jadi untuk kalian yang mau lebih ngirit di makanan, aku saranin banget buat ke Warmindo. Bukan cuma Indomie, jadi kalau untuk di Warmindo itu ada nasi telur, nasi ayam, magelangan, nasi goreng, mie dok-dok, dan minuman sasetan, itu banyak banget pilihannya. Nah, untuk magelangan, buat kalian yang nggak tahu, magelangan itu kalau di Jawa Timur namanya eh, nasi mawut ya. Jadi ada nasi sama minyak digoreng gitu ya teman-teman. Harganya rata-rata mulai dari 8.000 sampai dengan 20.000 tergantung menu yang dipilih. Kalau lagi tanggal tua, Warmindo benar-benar jadi penyelamat. Yang kedua, pilih warung yang warung rames yang nasinya ambil sendiri. Di Jogja ada banyak pilihan warung yang nasinya ambil sendiri. Kenapa? Karena kalian bisa menyesuaikan porsi. Kalau kalian belum makan dari pagi, pas siangnya mau makan, kalian bisa balas dendam ambil nasi sepuasnya. Yang penting habis ya teman-teman. Kalau lagi lapar bisa ambil nasi agak banyak. Kalau lagi hemat cukup ambil secukupnya. Biasanya lauknya tinggal pilih sesuai budget. Ada tahu, tempe, telur, ayam, sayur. Jadi di Ramasan itu nanti ada yang nasi nyambel sendiri. Kalau di dekat kosku ini tanpa di endorse ya, itu ada namanya warung makan rata-rata. Itu terkenal dengan nasinya ambil sendiri, lauknya kalian ambil sendiri. Jadi kalian bisa ngambil menu, ada banyak sayur, ada banyak lauk sesuai porsinya kalian. Kalau misalkan kalian suka makan banyak, langsung ambil nasinya yang banyak. Lauknya juga kalian bisa ambil, nanti dihitung sama eh, kasirnya habisnya berapa, seperti itu.
Terus biasanya ada di penyetan juga, ada yang penyetan yang nasinya ambil sendiri, jadi worth it banget sih kalau ini sih. Jadi kalian tetap kenyang tanpa harus mengeluarkan uang terlalu banyak. Yang ketiga, hindari tempat makanan yang tidak ada daftar harganya. Nah, ini penting. Kalau kalian lihat warung yang nggak mencantumkan harganya, jangan langsung pesan. Terutama kalau di daerah wisata, kadang harga tiap lauk berbeda dan kita baru tahu setelah selesai makan. Supaya aman, pilih tempat yang daftar harganya jelas. Kalau tidak ada, jangan malu bertanya. Lebih baik bertanya sebelum makan daripada kaget pas bayar. Ini sering kejadian di beberapa wisatawan. Jadi ada yang nggak nanya harganya, nggak ada daftar harganya, langsung ambil ini itu. Ternyata boncos, harganya tinggi dan salahnya sudah makan. Jadi mau nggak mau harus bayar. Jadi kalian kalau misalkan nggak ada daftar harganya, kalian bisa tanya dulu gitu ya. Em, gitu. Ini biasanya kejadian ada di beberapa tempat wisata, di tempat pembelanjaan kayak gitu. Atau bahkan di warung-warung biasa pun kadang ada. Nah, jadi kalian itu harus tahu banget harganya. Mending nanya daripada nanti nyesel di belakang. Gitu. Terus kalau rekomendasi aku kalian bisa nyoto di pagi hari. Nah, untuk orang Jogja itu banyak-banyaknya kalau pagi hari itu nyoto. Jadi banyak banget penjual soto di Jogja yang bukanya pagi hari. Dan untuk soto biasanya kalian bisa pilih yang gerobakan di pinggir jalan. Itu harganya murah banget. Itu cuma 10.000, nasinya juga udah banyak. Kalian bisa pilih sebagai rekomendasi sarapan pagi di Jogja. Terus nanti cocok banget dibagi jadi kuahnya anget. Nah, ada nasinya, suiran ayam, ditambah kerupuk. Itu udah kenyang sih. Nanti ditambah ada sate-satean, itu juga. Terus kalian bisa kalau misalkan di Jogja biasanya ada pedagang bakso keliling yang pakai gerobak. Itu harganya juga relatif murah. Kalian bisa beli bakso itu di siang hari atau sore hari. Tanya dulu harganya seporsi berapa, biasanya harganya 10.000 rupiah. Kalian bisa tambahkan nasi di kos kalau misalkan eh, kurang kenyang gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya itu ada manfaatkan promo TikTok untuk restoran. Sekarang banyak restoran yang memberikan promo melalui TikTok. Beli 2 gratis 1, paket hemat, diskon sampai 50%, voucher makan. Sebelum berangkat makan, coba cek dulu akun TikTok restoran yang kalian incar. Lumayan banget kalau pergi makan, biaya makan jadi lebih murah. Yang berikutnya adalah gunakan promo Shopee dan vouchernya. Selain TikTok, memanfaatkan juga promo dari Shopee itu bikin kalian dompetnya masih aman. Contohnya voucher kopi Rp1 di Indomaret atau promo makanan dan minuman lainnya. Kadang juga ada voucher potongan harga untuk restoran tertentu. Kalau ingin kalian dapat promo, rajin-rajin cek aja promonya di Shopee atau di TikTok. Tips tambahan biar nggak boncos. Jadi kalian bisa kira-kira untuk makan hari ini tuh batasnya berapa. Jadi tentukan biar nggak kelewat. Yang kedua, bawa botol minuman sendiri biar kalau lagi di jalan aus itu nggak beli minuman dari luar. Terus cari rekomendasi warung murah dan dari teman atau senior atau tetangga, atau kalian bisa searching di TikTok untuk rekomendasi makanan murah di Jogja atau rekomendasi all you can eat atau nasinya ambil sendiri di Jogja. Itu banyak banget nanti keluar. Terus kalau kalian porsi besar bisa dibagi 2 kali makan. Itu cocok banget buat kalian. Atau kalau kalian lagi bokeh nggak ada duit, itu kalian bisa patungan sama teman kalian beli satu porsi makan yang porsinya besar, jadi bisa dibagi dua. Kadang ada di Jogja itu nasi goreng yang porsinya gede banget, kalian bisa beli satu tapi dibagi dua sama teman kalian gitu ya. Oh,
Itu beberapa tips cari makan murah di Jogja khusus buat mahasiswa, anak kos, dan anak perantau. Kalau kalian punya rekomendasi warung makan yang murah di Jogja, tulis di kolom komentar supaya bisa membantu teman-teman kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan tips seputar kehidupan di Jogja, tempat makan murah, transportasi, dan informasi bermanfaat lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. See you.